Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Rizdiani, peserta Diklat CPNS Kabupaten Bandung Barat, gelombang 5, kelompok 2, angkatan 28. Di video ini, saya akan meresum mengenai pelayanan publik bagi ASN. Selamat menyaksikan. Makna pelayanan publik bagi ASN. Seorang aparatur sipil negara atau ASN adalah pelayan masyarakat dan mengabdi pada negara. Mengapa begitu? Karena dalam bekerja, output yang harus dihasilkan oleh ASN bukan dalam bentuk profit, melainkan kepuasan masyarakat. Hal tersebut bisa dalam bentuk fisik atau infrastruktur, ataupun jasa yang disebut juga dengan pelayanan. Seperti yang tercantum dalam Perpres RI nomor 81 tahun 2010, Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai dengan 2025, menargetkan tercapainya 3 sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Hermawan pada tahun 2020 menyampaikan perubahan perilaku pejabat publik adalah kunci dalam pelayanan. Perubahan mindset perilaku pejabat publik mencakup 3 aspek penting, yaitu yang ke-1, mengubah dari penguasa menjadi pelayan masyarakat, yang kedua, mengubah dari wewenang menjadi peranan, dan yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia, namun juga di akhirat. Perubahan mindset mendukung terwujudnya good governance sesuai 8 area perubahan dalam program reformasi birokrasi, yaitu bekerja untuk melayani, menjadi role model yang baik, taat kepada peraturan, menjalankan pekerjaan sesuai dengan sasaran kerja pegawai atau SKP, paham teknologi, mengerti struktur organisasi, proaktif dalam setiap pekerjaan, menolak pemberian terkait dengan pekerjaan atau gratifikasi. Nilai-nilai pelayanan publik itu ada 7. Yang pertama, self-awareness, yaitu ASN harus memiliki kepedulian dan kesadaran diri, memahami posisi sebagai pelayan publik yang berjiwa melayani pelanggannya, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, entusias, yaitu ASN melakukan pelayanan dengan semangat yang kuat dan penuh antusias dalam pemberian layanannya. Yang ketiga adalah reform, di mana ASN melakukan pelayanan publik yang baik, memiliki inovasi dan kreativitas yang melebihi ekspektasi penerima layanannya, sehingga dapat memperbaiki kinerja layanannya secara berkelanjutan. Yang keempat, value, di mana ASN memberikan manfaat atau nilai tambah bagi penerima layanannya. Yang kelima, impresif, di mana ASN tampil dengan perilaku yang tidak kaku dan mengesankan penerima layanannya. Yang keenam, care, di mana ASN peduli terhadap kebutuhan penerima layanan dan memberikan perhatian secara optimal. Dan yang terakhir, evaluation, yaitu di mana ASN melaksanakan layanan harus dievaluasi secara rutin oleh pemberi layanan agar dapat menyempurnakan layanan yang diberikan. Ciri-ciri pelayanan publik. Yang pertama, tersedianya karyawan yang baik. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada setiap nasabah atau pelanggan sejak awal hingga akhir. Yang keempat, mampu melayani secara cepat dan tepat. Yang kelima, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang keenam, memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi atau setiap kegiatan pelayanan. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. Yang kedelapan, berusaha memahami kebutuhan nasabah atau pelanggan. Dan yang kesembilan, mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah atau pelanggan. Jenis-jenis pelayanan publik ada 4. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan pencatatan, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyimpanan kepada konsumen langsung sebagai unit atau individu dalam satu sistem.
Secara keseluruhan, kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda atau berwujud fisik, atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimanya. Contohnya adalah pemasangan listrik, pemasangan air, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa penyediaan sarana dan prasarana, serta penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Contohnya seperti tenaga kesehatan atau tenaga guru, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Demikian resum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.